Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Mari bersama kita teduhkan hati kita untuk kita menikmati perjumpaan dengan Allah dalam firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita membuka hati kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Allah kami kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang adalah sumber kehidupan dan yang menghidupkan kami. Kami bersyukur hari baru Engkau anugerahkan bagi kami dalam sukacita dan pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kami menjalani kehidupan ini dalam sebuah kekuatan iman untuk mengakui kemahakuasaan Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami meyakini Tuhan bahwa tanpa kehadiran-Mu, melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, pada saat ini kehidupan kami tidaklah bermakna. Tetapi dengan firman-Mu ya Tuhan, kami semakin diperteguh untuk terus mempertaruhkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. Bapa di dalam sorga, inilah kami Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan yang kita baca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32 diberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Saudara-saudara, tanda dapat diartikan bahwa ada gejala, bukti, pengenalan, lambang, atau petunjuk. Karena itu sepenting apakah tanda dalam kehidupan kita? Tentu sangat penting, karena dengan tanda seseorang mendapat bukti, mengenal dengan pasti, dan mendapat petunjuk yang menganutkan argumen. Penanganan yang tepat untuk seorang dokter perlu didukung oleh gejala dan petunjuk yang menguatkan diagnosa dokter. Bagaimana dengan tanda yang diminta oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus? Perkataan Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah melihat dan mendengar banyak tanda yang dilakukan oleh Yesus. Namun, mereka belum percaya. Tanda yang dilakukan Yesus antara lain menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat, memberi makan 5.000 orang, mengajar orang banyak, dan lain-lain sebagainya. Mereka masih memintanya lagi, tetapi mereka tidak akan diberikan lagi. Saudara-saudara, bagi orang Niniwe, pemberitaan Yunus menjadi suatu tanda yang membuat mereka bertobat. Ratu dari Selatan, yaitu Ratu Sheba, datang untuk mendengar dan melihat hikmat Tuhan yang dimiliki Salomo. Setelah melihat dan mendengar hikmat Salomo, secara langsung hingga sang ratu memuji dan mengakui kemahakuasaan Tuhan.
Sungguh, Yesus telah datang dan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Dalam hidup sehari-hari pun, kita juga telah merasakan kasih dan kuasa-Nya. Namun, ketika dalam pergumulan, apakah kita masih meminta tanda yang sesuai kehendak kita untuk tetap mengakui kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus? Jangan pernah menjadi ragu akan kuasa Yesus, hanya karena keinginan kita yang harus terpuaskan. Karena itu, tetaplah percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan ya Allah kami mengangkat hati dan juga pengharapan kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan berkuasa. Tidak ada kuasa di dunia ini yang menandingi kuasa-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus menggantungkan seluruh kehidupan dan pengharapan kami hanya di dalam kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa senantiasa kami dilawat oleh firman-Mu yang terus menjadi terang bagi kami dan penuntun bagi kami, sehingga kami tidak pernah disesatkan oleh apapun, ajaran apapun, dan juga keadaan sesulit apapun, karena firman-Mu itu adalah terang yang sesungguhnya. Bapa di dalam sorga, bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita dan syukur mereka, dan mereka terus membaktikan diri dan kehidupan mereka hanya di dalam perkenanan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Walaupun fisik mereka terbatas dan melemah, tetapi semangat untuk terus hidup bersekutu dengan Tuhan terus berkobar-kobar dalam hati mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, ataupun yang sementara dalam proses rawat jalan dan proses pemulihan. Berkenanlah Engkau menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sehingga waktu yang Tuhan perkenan, mereka boleh menikmati rahmat, pemulihan, dan kekuatan kembali dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat pelayanan Tuhan yang terus menguatkan dan memberikan hikmat. Pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok tanah air, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu, dan proses pasca pemilu kada yang telah berlangsung di negara Indonesia ini, kiranya senantiasa Tuhan berikan kedamaian di tengah-tengah kami telah memilih akan kepala daerah yang adalah perwakilan Allah. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang terus memberkati dan juga melindungi kami. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Kami bawa sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.